Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Para hadirin, Ustadz Ustazah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah lanjutan pengajian kita membahas kitab Lubul Usul karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah taala. Dan kita sudah sampai di masih atau lebih tepat masih di pembahasan zahir dan muawwal. Al-zahir wal muawwal. Masih ingat tiga tingkatan kejelasan dalil? Masih ingat apa aja? Paling tinggi apa? Kasta tertingginya apa? Kalau boleh pakai istilah kasta. Nah, apa paling tinggi? Paling jelas. Sampai-sampai tidak mungkin ada tafsiran lain. Nggak boleh ada tafsiran lain. Hanya boleh satu. Dan orang juga otomatis paham satu itu aja. Yaitu apa istilahnya? Kot'i bukan Ustaz. Oke, qot'i. Cuma ada istilah lagi lebih spesifik. Ya dia qot'i, tapi apa yang qot'i? Nah, apa Ustaz Abi? Syekh Abi gimana? Masih Kot'i ada? subut, Kot'i subut. Bukan. Ya, Qad ada, disebut dalalah atau ada tulisan nas aja. Ustaz. Ya nas. Nah, jadi istilah kuncinya adalah nas. Jadi ayat atau hadis itu kalau dia qot'iyud dalalah tidak bisa difahami kecuali satu pemahaman, maka itu istilahnya nas. Ya, kata Imamul Harumain di Al-Waraqat gimana? Wan nasu ma la ya'tamilu illa ma'nan wahidan. Ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Dia nggak ada kemungkinan lain kecuali satu kemungkinan. Pemahaman. Nggak bisa yang lain. Nah, dan ini biasanya misalnya angka. Tilka asyaratun kamilah. Mungkin nggak asyarah di situ maksudnya bukan 10? Nggak mungkin Ustaz. Nggak mungkin. Asyarah di situ clear. 10. Ya. Level 2 di bawahnya adalah apa? Apa? Yang masih mungkin difahami yang lain. Zahir. Zahir. Masih ada di layarnya sebentar. Saya hapus dulu. Papan tulisnya belum dihapus. Nah, ini. Zahir. Dan kebanyakan dalil itu levelnya apa? Zahir. Misalnya kalimat terkenal. Perintah menunjukkan apa? Pada asalnya perintah menunjukkan Lil wujub. kewajiban. Ya, kewajiban. Itu apa itu? Apakah nas? Apakah zahir? Zahir. Zahir. Makanya pakai kalimat pada asalnya. Karena bisa aja dia bergeser. Ya, zahir dari amr adalah kewajiban. Tapi bisa saja. Itu berhubungan dengan topik darajatu al-ilm. Ya, di mana nas itu levelnya kira-kira kita bisa bilang dia kalau dipadankan ya 100%. Pasti tafsirannya A. Kalau zahir itu ya 51 sampai 99. Dan kalau mujmal itu apa levelnya? Mujmal padanannya apa di sini? Syak. Ya. Jadi dia mujmal itu mungkin A, mungkin B, tapi mana yang lebih kuat? Sama aja, sama kuat. Kalau zahir, perintah menunjukkan wajib itu lebih kuat daripada menunjukkan tidak wajib. Tapi nggak selalu wajib. Makanya kita cuma bilang itu zahir. Oke, lanjut ya. Nah, oke, lanjut. Kemudian kita terakhir sampai di pembahasan bahwa zahir itu nggak selalu bisa dipakai. Nggak selalu akhirnya dipakai. Nggak selalu. Dia defaultnya kita mengamalkan yang zahir. Itu pada asalnya. Imam Syafi'i tegaskan itu sebagaimana di prakteknya di Ar-Risalah, di Al-Um. Juga disebutkan eksplisit kalimat beliau.
kita mengamalkan yang zahir sampai ada dalil yang menunjukkan lain. Yaitu di mana Manaqibul Imam Syafi'i karya Imam Ibnu Abi Hatim. Tapi ada kasusnya kita nggak pakai yang zahir, ya. Misalnya apa? Contohnya idza kumtum ilas sholat. Kita pakai Rasul Utsmani aja. Ilas sholat. Idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Zahir dari ayat ini apa? Al-ayah. Kapan kita membasuh wajah? Kapan kita wudhu? Kapan? Idza kumtum ilas sholat. Zahirnya sudah menegakkan sholat atau baru mau sholat? Zahirnya. Baru mau sholat Ustadz. Zahirnya. Zahir kumtum. Setelah sholat, Ustaz. Hah? Setelah sholat. Kumtum fil madi kok. Idza kumtum ilas. Tapi itu nggak nas, nggak pasti. Kemungkinan kuat aja. Kemungkinan besar aja. Zahir. Akhirnya kita pahami, wah, nggak sinkron dengan banyak dalil, sekian dalil. Bahwa wudhu itu sebelum sholat, bukan habis sholat. Maka difahami, idza qumtum ila sholat menjadi apa? Makna takwilinya. Ai idza aradtumul qiyama ila sholat. Idza aradtumul qiyama ila sholat. Apa yang dilakukan nih? Dari makna zahir, kita menangkan bukan makna zahirnya, tapi makna lawan dari zahir apa? Zahir lawannya mu'awwal. Kita menangkan makna tawilnya, makna mu'awwal. Dan udah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa takwil dalam fikih disepakati kebolehannya. Kata Imam Zarkashi dalam kitab Al-Bahrul Muhit, takwil dalam fikih disepakati kebolehannya. Yang diperdebatkan ulama adalah takwil dalam permasalahan apa? Permasalahan akidah. Juga pada akhirnya setelah ditahqiq perbedaan, sebagian perbedaan istilah saja, sebagian perbedaan syarat. Demikian. Ala kulli hal, intinya ini contoh ketika zahir kita tidak pakai, tapi kita memakai makna yang mu'awwal. Contoh lain, Nabi SAW bersabda, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaih. La wudu'a tidak, apa arti la wudu'a? La wudu'a. Tidak ada wudu, kan begitu ya? La wudu'a aslinya apa? Zohir dari la wudu'a apa? Tidak ada wudu. Itu wudunya nggak ada. Itu zohirnya. Liman lam yadhkuris mallah. Hadis surat Ahmad. Pertanyaan saya, apa makna zahir yang didapat dari hadis ini? Yaitu kalau ada orang wudu nggak baca basmalah, wudunya gimana? Nggak sah, Ustaz. Nggak sah. Bahkan sebenarnya nggak sah itu sendiri masih ada unsur mu'awwal sebenarnya. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Jadi aslinya la wudu itu menunjukkan nomor kemungkinan terbesarnya nih. Zahirnya ini adalah zahirnya ya. Zahirnya. Tidak ada wudu. Tidak ada wudu sama sekali. Terus makna keduanya, makna alternatifnya nih B, kita bilang. Tidak sah wudu. Wudunya ada. Tentu kita ungkapkan dengan kalimat yang mirip. Tidak ada wudu yang sah. Tidak la wudu'a. Aslinya apa? Tidak ada wudu. Tapi kan kita lihat benar-benar ini orang wudu kok. Basuh wajah apa segala. Tapi nggak baca basmalah. Maka bisa difahami berarti ada takwil sedikit yaitu la wudu'a sahihun. Walaupun bisa juga enggak. Ya udah, tidak ada wudu yang maksudnya wudu yang sah. Tapi kalau yang makna C ini pasti takwil. La wudu'a, tidak ada wudu yang apa?
Ayo, Yang makna kamil. alternatif ketiga, tidak ada wudhu yang Sempurna. sempurna. Pertanyaan saya, jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i memahami di sini pakai A, B atau C? Makna zahir utama nih atau makna alternatif? Muawal yang B atau muawal yang C? Yang C, Ustaz. Yang C. Takwil nggak berarti? Takwil nggak? Takwil. Itu takwil. Ya, zahir dari hadis ini la wudhu liman lam yadhkur ismallah. Nggak sah wudhu orang kagak nggak baca basmalah. Tapi ulama-ulama mayoritas itu mengkombinasikan dengan dalil-dalil yang lain. Dilihat, oh enggak. Ini la wudhu kamilun. Nah itu makna la wudhu'a tapi difahami dalam konteks wudhu yang sempurna yang dinafikan itu takwil. Itu bukan makna zahir, itu makna muawwal. Bisa dimengerti? Praktek takwil yang valid dalam mazhab Syafi'i bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Allah Ustaz. Bagus. Nah, menariknya adalah penting menarik. Kenapa tadi saya bilang pada akhirnya seringkali diskusi takwil itu entah beda syarat atau perbedaan istilah saja. Nah, itu diakui oleh banyak sekali ulama dari kalangan A dan kalangan B. Adalah karena Imamul Haramain sendiri misalnya dalam Al-Waraqat katakan bahwa muawwal itu sebenarnya punya istilah lain. Apa istilah lainnya kata beliau? Istilah lain dari muawwal. Ini muawwal kalau itu benar, itu yang kita pahami adalah muawwalnya, bukan zahirnya. Jadi ini muawwal nih. C ini namanya makna muawwal. Ini zahir. Untuk hadis ini kan kita pakai muawwalnya, bukan zahirnya. Apa kata Imamul Haramain di Al-Waraqat? Muawwal ini disebut apa? Coba ingat-ingat hafalan Al-Waraqatnya. Wa yu'awwalu dhahiru bid-dalil wa yusamma al-dhahiru bid-dalil. Jadilah muawwal ini disebut dengan apa nama lainnya? Zahir Dalil. bid-dalil. Dia yang zahir, berdasarkan dalil dia yang zahir. Itu Anda bisa perhatikan. Betapa muawwal pun kalau dia valid centang string, maka dia itulah zahir. Tapi zahir bid-dalil. Betapa fleksibelnya istilah zahir, muawwal, zahir. Sampai-sampai diakui Syekhul Islam Taimiyah. Gak apa-apa. Usul fikih mau nggak mau nggak hanya bicara fikih, bicara akidah kan. Udah sering kita singgung. Ya. Syekhul Islam Taimiyah dalam Al-Hamawiyah, Al-Fatawa Al-Hamawiyah. Katakan di akhir bahwa siapa yang dalam bayangannya zahirnya itu adalah tasbih, kemudian dia tawil, maka dia cuma salah ungkapan saja. Proses yang dia lakukan hasil akidahnya benar, cuma dia salah ungkapan. Dia salah menentukan mana yang zahir aja. Sehingga dia katakan orang ini yang dikritisi oleh Asariyah, Anda kenapa bilang zahir dari ayat-ayat sifat adalah tasbih? Adalah keserupaan dengan makhluk sehingga harus ditakwil. Kan zahir nggak harus itu. Bahkan yang sebenarnya zahir nggak begitu. Masa ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, zahirnya mengajarkan kebatilan? Ala kulli hal. Maka beliau katakan, seandainya ada orang yang membayangkan zahirnya itu adalah yang keserupaan dengan makhluk, ya mau nggak mau bagi dia harus ditakwil. Diberi uzur lah dalam hal itu ungkapan dia bahwa zahir goir murad. Bahkan di sini Imam Al-Haramain saja dari pihak yang seberang itu menyebut muawwal sebagai apa? Zahir bid dalil. Dia yang zahir ini. Ya itu. Allah misal. Setelah kita udah kenal zahir-zahir ya, takwil-takwil yang valid, yang sahih, maka kita kenal dengan takwil-takwil yang fasid atau fasid dalam pandangan mazhab kita, atau setidaknya kita pakai istilah lebih sopan di sini yaitu ba'id. Karena dia masih oke, cuma ba'id. Sehingga marjuh takwilnya. Kan kita udah bahas di pertemuan sebelumnya, fa in humila li dalilin. Kalau takwil dilakukan karena dalil yang
yang benar, fa sahih, maka itu takwil sahih. Au lima yudhannu dalilan, atau terhadap yang disangka dalil, maka itu fasid. Dan perbedaan fikih manakala mu'tabar itu takwilnya bukan takwil fasid. Biasa takwil ba'id. Aula li syai'in, atau bukan karena sesuatu pun. Jadi takwil ada 3 kemungkinan. Takwil ya ada yang dengan dalil. Istilahnya apa nih? Takwil sahih. Yang kedua takwil dengan yang disangka apa? Dalil. Ini takwil apa nih? Apa tadi istilahnya? Disangka dalil padahal bukan. Fasid, Ustaz. Fasid. Jadi takwilnya Mu'tazilah gampang. Ayat-ayat sifat ditakwil sehingga Allah dikatakan ya melihat tidak dengan sifat, sama mendengar maaf, tidak dengan sifat basor, ya, mengetahui tidak dengan sifat ilm, dan seterusnya. Disangka ada dalil padahal bukan dalil. Yang ketiga, takwil tanpa dalil. Apa namanya nih? Tanpa dalil. Namanya apa? Taib, Ustaz. Laib, main-main. Oke, takwil soalnya ada 2. Ada yang qorib, yaitu takwil yang roji, dan ada yang ba'id. Kata beliau, wal awwalu qaribun wa ba'id. Al awal qaribun wa ba'id. Yani yang awal itu maksudnya mana? Takwil sahih ada 2. Jadi yang ba'id itu sahih. Maka tadi saya bilang, kalau khilaf perbedaan antara ulama mazhab 4 gitu ya, itu tak perbedaannya biasanya takwilnya apakah qarib atau qabain. Gitu. Kata wili, contoh bait apa? Kata wili amsik bib tadi fil ma'iyah. Oke, ini kita mesti, karena nih lubul usul ya, matan yang sangat ringkas, nyebut hadis aja sepotong. Masya Allah. Contoh takwil yang baik, takwil yang mazhab Hanafi terhadap hadis Goilan. Apa tuh hadis Goilan? Siapa Goilan? Nah, siapa tuh sahabat Nabi Goilan? Yang istrinya banyak, Ustaz. Berapa istrinya? Mantap. Istrinya berapa? Bagus tahu. Ya. Ada 10. 10. Datang ke Nabi. Masuk Islam. Masuk Islam istrinya 10. Boleh nggak dalam Islam istri 10? Dalam satu waktu? Boleh nggak? Nggak boleh. Akhirnya kata Nabi apa? Amsik arba'an wa fariq sa'irohunna. Amsik arba'an wa fariq sa'irohunna. Oke. Tahan 4 dan ceraikan atau berpisahlah dengan yang sisanya. Mazhab Syafi'i gampang. 10-10-nya dianggap sederajat. Jadi nggak harus ngurutin dari yang pertama muncul, nggak harus. Pertama dinikahin, maaf, pertama nggak harus. Terus terserah si Goilan mau siapa 4 yang dipertahankan itu, bebas aja. Bisa yang paling banyak hafalan Qurannya, kira-kira kita tuh yang paling pinter. Bisa yang paling apalah, jago masak, terserah, bebas. Bisa senior-senioran, pokoknya 4 dipertahankan. Wa fariq sairahun, habis itu yang 6 lagi diceraikan. Anda nggak boleh, haram mempertahankan 10-10-nya. Itu mazhab Syafi'i dan Jumhur. Bagaimana mazhab Hanafi memahaminya? Mereka menakwil amsik arba'an, pertahankan 4, itu dengan takwil maknanya tadi, mulailah
nikah dengan 4 dan ceraikan yang lain. Berpisah dengan yang lain. Artinya kata teman-teman Hanafi, 10-10-nya itu terceraikan. Terus mulai nikah lagi dengan siapa? Nah, dengan siapa nikah laginya? Nah, Dengan 4 Ustaz. tadi Goilan As-Saqafi nikah dengan siapa? Nikah dengan 4 dari tadi jadi 10 terceraikan, ceklek. Terus nikah dengan 4, mulai nikah baru. Yang 6 lagi nggak dinikahin lagi. Gitu. Jadi amsik ditakwil menjadi apa? Ibu tadi mulailah nikah. Tuh. Jadi Goilan tadi, kawan kita yang mu'alaf nih, Goilan bin Salamah Al-Thaqafi, itu dalam pandangan mazhab Hanafi, itu 10-10-nya terceraikan. Karena semuanya sama-sama sebelum Islam. Itu masuk Islam dianggap seperti nikah 10 bareng. Kalau nikah 10 bareng, siapa yang sah? Nikah 10 bareng, siapa yang sah? Batal semua. Ini dianggap terceraikan semua. Terus, udah terceraikan semua, amsik arba'annya gimana? Kata mazhab Hanafi, ibtadi arba'an. Ibtadi zawaja arba'. Mulailah membuat akad nikah baru dengan 4 di antara mereka. Takwil bukan nih? Gimana kira-kira? Takwil bukan? Takwil Ustaz. Takwil. Karena zohir dari amsik apa? Pertahankan. Ada nggak nikah baru kalau gitu? Pertahankan. Enggak. Jadi pertahankan dalam hubungan pernikahan yang sebelumnya. Itu zohirnya. Ditawil oleh mazhab Hanafi. Alasan mereka ya karena nggak sah nikah 10 dalam satu waktu. Tapi takwil mereka nih jauh, bait hitungan. Sahih. Sahih takwil mereka. Makanya pendapatnya diperhitungkan. Silakan. Boleh ikut pendapat mazhab Hanafi. Tapi dipandang bait. Kenapa bait? Karena Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi ini orang baru masuk Islam. Ats-Tsaqafi berarti Bani Tsaqif jauh, bukan orang Madinah. Belum ngerti syarat-syarat nikah. Sehingga adalah janggal kalau seandainya Nabi SAW anggap batil semuanya. Walhal nih. Banyak yang nikah pra-Islam disuruh akad ulang nggak sama Nabi? Nikah pra-Islam disuruh akad ulang nggak sama Nabi? Enggak. Padahal kalau nikah pra-Islam berarti nikahnya nikah ala apa dong? Ya kemungkinannya ala Islaminya kecil. Aisyah radhiyallahu anha cerita kan, nikah jahiliyah ada 5 macam. Nikah yang benar 4 lagi batil semua. Gimana kalau ternyata nikahnya sejumlah sahabat atau orang-orang di Madinah nikahnya ala-ala jahiliyah yang batil tuh, yang 4 yang ada unsur zinanya. Nah loh, ya yang unsur maksiatnya. Tapi ada nggak riwayat dicek? Antum nikahnya dulu gimana? Yuk akad baru lagi. Nggak begitu. Paham ya? Makanya kata Imam Mahalli, ya, walam yungqal tajdinu nikahin minhu wala min ghairihi. Nggak ada nukilan riwayat apa? Pembaharuan nikah si Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi terhadap 4 istrinya. Tidak juga dari selain Ghailan. Ma'akasroti, banyak yang kasus seperti ini. Kasus nikah-nikah yang sebenarnya kalau ditelusuri nggak Islami. Wa tawaffuri dawa'i hamalati syari'ati ala naqlihi lawaqa. Bahkan semangat para periwayat hadis untuk menukil itu kalau terjadi betulan. Walhal enggak. Nah, korina-korina seperti ini menguatkan. Tidak ada riwayat artinya riwayatnya nggak ada. Korina-korina seperti ini menguatkan
Ketika tidak ada riwayat, langsung difahami riwayatnya tidak ada. Ya, jadi mengerti nih. Karena ada istilah tadi tawafur dawai linakl. Oke, itu contoh takwil bait yang pertama. Itu takwil apa? Takwil Hanafiyah terhadap amsik dengan apa? Ibtadi. Lanjut. Tapi bisa dimengerti nggak takwil baitnya? Bisa dimengerti? Bisa Ustaz. Bisa ya. Contoh kedua. Wasitina miskinan bisitina mudan. Mazhab Hanafi memahami ayat memberi makan 60 miskin. Famalam yajid famalam yastati fa it'amu sittina miskina, dan sejenis ayat-ayat atau hadis-hadis sejenis yang bicara it'am terhadap sekian orang miskin. Contoh di zihar kan disebutkan kalau nggak mampu puasa, famalam yastati, nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, fa it'amu sittina miskina, maka memberi makan 60 miskin. Tentu nanti dijelaskan dengan dalil-dalil lain, masing-masing satu mud. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, orang miskinnya harus 60. Jadi nggak cukup satu orang miskin, 60 mud. 60-60-nya buat dia. Atau 2 orang miskin, masing-masing berapa mud berarti misalnya? Biar adil, biar setara. 30 mud, 30 mud. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kira-kira kenapa nggak bisa? Kan dalam pandangan mazhab Syafi'i, sitina miskina, zahirnya apa? Apa zahirnya? Hah. Ya miskinnya, orang miskinnya 60. Masing-masing semut. Satu mut. Terlebih memang Islam ingin memperluas yang dapat. Sehingga makin banyak yang terpenuhi kebutuhannya, makin banyak yang mendoakan, makin dan seterusnya. Tapi kata mazhab Hanafi, sitina miskinan ay sitina muddan. Ada tawil berarti di sini. Fa ita'amu sitina miskina menjadi fa ita'amu ta'ami sitina miskina, disisipin ta'am. Hazful mudhaf itu kan bagian kalau dimunculkan kita anggap itu ada mudhaf terbuang, kita munculkan mudhafnya, itu takwil. Karena zahirnya nggak ada mudhaf. Gitu kan? Tapi mazhab Hanafi melakukan itu. Menakwil di sini dan takwilnya takwil bait. Takwil yang jauh. Dengan penuh penghormatan terhadap mazhab Hanafi. Tapi mohon maaf, ini bait. Sehingga pendapat mazhab Hanafi marjuh. Karena mereka menakwil dengan menambahkan kata memberi makan makanan 60 miskin. Makan 60 miskin 60 mut. Jadi yang penting 60 mut. Mau ke 1 orang, 2 orang, 10 orang, 60 bebas. Yang penting 6 makanan untuk 60 miskin. Volumenya, maaf, ya bobotnya itu kuantitasnya ya udah 60 mut. Gak pusingin berapa yang dapat. Gak harus 60. Jadi bagi mereka setuju dengan mazhab Syafi'i. 60 tuh nas. 60-nya kan udah saya bilang tadi. Contoh-contoh nas itu biasanya angka. Nas. Nah, 60 nggak akan bisa dibilang 60 maksudnya 30 nggak bisa. Itu nas. Tapi yang ditakwil bukan angka 60-nya, sesuatu yang lain, memunculkan mudhof yang sebenarnya nggak ada, dimunculkan. Gitu. Paham ya? Jadilah sepakat 60-nya, beda pandangan yang harus 60 apanya. Mazhab Syafi'i bilang yang harus 60 miskinnya, yang kata mazhab Hanafi yang harus 60 ya mutnya aja, miskinnya nggak harus. Tentu pada akhirnya mazhab Syafi'i karena mensyaratkan per miskin itu 1 mut, mutnya akan 60 juga. Tapi standar ketatnya di pada 60 miskin, harus 60 miskin. Nah, bisa dimengerti nih takwilnya sekarang kenapa bait? Bisa dimengerti? Bisa Ustaz. Alhamdulillah. Kita terusin ya, nggak apa-apa ya.
Biar tamat ya. Wala siyama liman lam yubayyit bil qada'i wan nadhri. Termasuk takwil baitnya mazhab Hanafi adalah memahami hadis terkenal nih. Nanti ini sering-sering diulang nih kalau bulan Ramadan. Apa hadisnya tuh? Hadisnya ada man lam yubayyit. Gimana hadisnya? Man lam yubayyit siyama Asyam minal lak. laili fala siyamalah. Siapa yang belum memabitkan niat dari malam, niatnya dari malam, malam berarti sebelum subuh, maka tidak sah puasanya. Mazhab Hanafi memahami man lam yubayyiti siyama minal laili. Man lam yubayyitis asyama minal laili fala siyama lahu. Siam di sini kata mazhab Hanafi, siam qadha, siam nadhar. Siapa yang puasa qadhanya, mama nih belum tamat, belum lunas qadha puasanya. Ya, akhwat belum lunas utang puasanya. Juga ingat-ingat nih udah tanggal malam ini 13 Sya'ban. Ya atau 12 lah. Tergantung ikut tanggal siapa ya. Ini kan. Itu apa namanya? Eh berarti udah mepet nih. Nah, ayo. Kodok harus dari malam niatnya. Harus dari sebelum subuh. Nazar juga sama harus dari sebelum subuh. Kalau mazhab Syafi'i memahaminya gimana? Malam yubayyiti siyama minal lail fala siyama lah. Memahami gimana? Hah, gimana memahaminya nih? Nah, siam di sini dipahami apa? Mencakup puasa apa aja? Atau sebelum ke situ deh. Asyam. Lafal apa nih? Alfadz min alfadil. Umum Ustaz. Umum kan? Ada al ya. Berarti pada dasarnya zohir dari asyam tuh. Pada dasarnya. Zohir dari asyam adalah apa? Semua puasa. Ingat. Alfadul umum itu ketika kita taksis berarti kita melakukan takwil. Makanya pembahasan zohir awal posisinya setelah taksis. Karena memang ini sebenarnya taksis itu takwil juga. Karena zohir dari asyam itu mencakup semua yang masuk ke dalam himpunan asyam. Maka ketika kita batasi hanya berlaku pada sebagian, tidak berlaku pada sebagian lain, berarti kita telah memilih makna yang enggak zohir. Makna yang enggak zohir, makna marjunya berarti makna muawal, so taksis itu sebenarnya takwil. Taksis itu apa? Takwil. Dan dari sini kita paham bahwa saya tidak semua takwil itu dari hakikoh ke majas, enggak selalu. Enggak selalu. Ya. Walaupun umumnya begitu. Ala kulli hal. Poinnya adalah asyam ya itu mencakup banyak puasa. Mazhab Syafi'i memahaminya dia berlaku untuk semua puasa, tapi mazhab Syafi'i tetap mentaksis. Yaitu siam apa? Siam wajib. Kalau siam sunnah, mazhab Syafi'i mensyaratkan nggak tabiyitun niyah? Harus nggak? Puasa Senin Kemis niatnya dari malam, harus nggak? Enggak Ustaz. Nggak harus. Boleh? Kapan deadline-nya? Boleh setelah subuh. Paling telat kapan? Sebelum subuh. Sebelum zawal, bagus. Sebelum zuhur. Berarti sebenarnya kita dan mazhab Hanafi sama-sama mentaksis nih, sama-sama menakwil. Cuma takwil kita insya Allah secara subjektif kita katakan takwil Syafi'iyah adalah takwil yang qorib. Karena ya asyam difahami sebagai puasa wajib. Itu himpunan besar banget. Karena orang puasa, berapa persen sih yang puasa sunnah? Berapa yang puasa qadha? Berapa yang nazar? Mungkin kalau kita bikin urutan paling banyak puasa wajib Ramadan tuh. Nomor 2 puasa qadha, nomor 3 puasa sunnah, nomor 4 puasa nazar. Dah tuh 4 tuh. Kayaknya ya, kira-kira begitu urutan rankingnya. Maka kalau asyam di sini difahami puasa qadha dan nazar aja sesuai dengan perspektif mazhab Hanafi, sempit banget. Maka takwil bait.
Juga karena melihat konteks sabab urutnya dan apa cerita-cerita yang berkaitan, topik-topik berkaitan, dalil-dalil lain. Jauh deh kalau difahami qadha dan nazar saja. Kita nggak pungkiri, mazhab Syafi'i nggak pungkiri qadha dan nazar mesti tabiat. Tapi kan pembahasannya apa cuma itu dua? Kata mazhab Hanafi iya, makanya mazhab Hanafi membolehkan apa? Membolehkan niat puasa Ramadan kapan? Paling telat. Seperti puasa sunnahnya mazhab Syafi'i. Kapan berarti deadline-nya? Di awal Ustaz. Awal. Gitu baca aja. Baca Rodul Muhtar, baca baca. Al-Ikhtiyar mana nih kitab saya? Nah nih, Al-Ikhtiyar nih, buku pertengahan mazhab Hanafi. Begitu. Ya, saya sudah udah cek juga. Oh iya benar, emang dan memang populer lah dari dulu di Bidayatul Mujtahid dulu waktu sarjana juga belajar ketemu kita pembahasan ini. Unik juga mazhab Hanafi. Makanya saya suka kadang-kadang ya ada orang yang Ustaz, Anda belum niat, gimana dong? Suka kadang-kadang mau nggak mau ya, gimana? Saya fatwakan aja. Fatwa pakai apa berarti? Dia nanya jam 9 pagi. Fatwanya pakai apa? Biar dia sah nih puasanya orang nih. Dia belum niat dari malam. Taklid mazhab Hanafi itu. Fatwain aja pakai mazhab Hanafi. Udah antum taklid pada mazhab Hanafi sekarang. Ikutin, sah puasa antum. Selesai. Besok jangan diulang lagi. Gitu, alhamdulillah. Itulah persis yang dikatakan para ulama. Misalnya Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali dalam kitab Lumatul I'tiqad, buku akidah penting. Ya. Waqtilafuhum rahmatun wasi'ah wattifaquhum hujjatun qati'ah. Perbedaan pendapat ulama itu adalah ada unsur rahmat yang luas. Dan sepakatan mereka adalah kebenaran yang absolut. Nggak boleh diganggu gugat. Ala kuliah. Itu contoh takwil bait lainnya itu di, uh, malam ibaiti siam dan lain difahami siamnya hanya qadha dan nazar, tidak termasuk puasa Ramadan. Terakhir, contoh takwil yang bait dalam mazhab Hanafi. Ini mazhab Hanafi terus karena memang biasa dalam usul fiqh mazhab Syafi'i mazhab Hanafi itu head to head. Umumnya begitu. Karena dua madrasah besar dulu, madrasah al-fuqaha yaitu Hanafiyah dan dalam usul fiqh dan madrasah mutakallimin yang tokoh-tokoh besarnya mazhab Syafi'i. Dan sehingga mau nggak mau sering berhadapan. Wa zakatul janini zakatu ummihi bitashbih. Kata Imam Abu Hanifah, zakatul janini zakatu ummihi itu beliau membacanya pakai fathah. Memang ada riwayat fathah. Ulama Syafi'i memahami riwayat tersebut syadz. Zakatul janini zakata ummihi itu syadz. Yang lawan dari syadz apa? Apa lawan dari syadz? Ah, ayo, mustalah hadis. Apa lawan dari hadis syadz? Hadis syadz berarti kan doif dia. Nah, lawannya kan dia syadz gara-gara ada hadis yang di atasnya lebih kuat. Disebutnya hadis apa? Hadis ada yang chat nih. Hadis mahfud, mantap. Ustadz atau Ustazah Alfarena. Hadis mahfudnya adalah dengan domah, zakatul. Jadi ini zakatul ummi. Oke. Mazhab Hanafi yang bilang ini pakai fathah, gitu ya. Terus Anda memahami bagaimana dari hadis ini? Oke, kata mereka, kami memahami bahwa ini konteksnya tasbih. Jadi cara menyembelih janin adalah seperti cara menyembelih ibunya. Gitu. Jadi kata mereka, anggaplah doma. Kalau pakai fathah jelas banget ya. Kan fathah ini berarti dia mansub. Dia kan di sini mansub. Mansubnya gara-gara naz'ul khafid. Apa istilahnya? Naz'ul khafid. Jadi kalau satu isim itu majrur dengan huruf jar, lah terus huruf jar dibuang, set. Apa akibatnya kepada isim yang majrur tersebut ketika penjarnya itu dibuang? Apa yang terjadi? Jadi mansub. Kata Ibnu Malik gimana dalam Alfiyah? Nah, gimana kata Ibnu Malik dalam Alfiyah?
wa addi laziman biharfi jarri wa in huzif fan nasbu lil munjarri. Gitu. Jadi asli kalimatnya zakatul janin ini ka zakati ummihi. Ka zakati ummi. Terus kafnya dibuang seret jadilah zakati yang tadinya majrur jadi mansub. Ala nazil khafid. Zakata Jadi seperti kata mereka. Ini penguat pendapat kami. Walaupun kata mereka kalaupun Anda domahkan wahai jumhur nggak masalah. Karena bisa nggak? Bisa nggak? Tasbih dengan tanpa disebut huruf tasbihnya, ada tasbihnya. Bisa nggak? Di ilmu balaghah, apa tasbih harus nyebutin? Mislu, kaf, yushbihu harus nggak? Enggak, Ustaz. Harus nggak? Nggak harus. Apa namanya? Tasbih apa yang tidak ada adahnya? Yang dibuang adahnya. Tasbih apa? Tasbih muakkad. Tasbih apa yang dibuang ada tuh tasbihnya? Tasbih muakkad. Dan kalau sekaligus dibuang wajib syabahnya, udah nggak ada tuh tasbihnya, udah nggak ada wajib syabahnya, tasbih apa namanya? Tasbih baligh. Tasbih baligh. Zakatul janini zakat umi, tasbih baligh kata Imam Abu Hanifah. Jadi cara menyembelih janin seperti cara menyembelih ibunya. Ibunya gimana disembelihnya? Ada sapi nih, hamil, ada janinnya. Nah, kata Imam Abu Hanifah, cara nyembelih janin itu seperti nyembelih ibunya. Ibunya disembelih gimana caranya? Diapain? Dipotong lehernya kan kira-kira gitu. Potong set. Terus meninggal ibunya, ada janin dikeluarin. Kata mazhab Hanafi, kalau janinnya masih hidup, maka baru mesti disembelih. Kalau ini titik sepakat dan halal dimakan janinnya juga. Kalau ini titik sepakat. Baru berbeda dengan mazhab Hanafi manakala pas ibunya disembelih, janinnya dibuka ternyata udah mati tanpa dipotong lehernya, meninggal mati sapi yang di anaknya, yang janinnya. Pandangan mazhab Syafi'i dan Jumhur, janinnya ini yang mati ini halal nggak dimakan? Halal nggak dimakan? Ibunya disembelih, Bismillah Allahu Akbar. Ibunya meninggal, dibuka perutnya ternyata ada sapi lumayan gede, namanya anak sapi, dan udah meninggal. Belum dipotong udah meninggal. Dibuka langsung meninggal. Tanpa disembelih leher si anaknya. Halal nggak dalam pandangan Jumhur? Termasuk mazhab Syafi'i. Halal nggak? Tapi anaknya dimakan nih. Gimana nih? Halal. Karena memahaminya penyembelihan janin ialah sekaligus dengan cara menyembelih ibunya. Ibunya disembelih, anaknya mati langsung selesai. Kita dianggap telah menyembelih anaknya sekaligus ketika kita menyembelih ibunya. Tapi bagi mazhab Hanafi, zakatul janin, zakat umi, cara menyembelih janin seperti cara menyembelih ibunya. Ibunya mesti dipotong leher, anaknya juga harus. Maka kalau anaknya langsung mati dengan disembelih ibunya, maka bagi mazhab Hanafi ini janin halal apa haram? Haram. Bangkai dia. Kok gitu? Gimana dengan hadis? Zakatul janin, zakat umi. Itu tasbih. Bitashbih. Akhi, zohirnya ini kan mubtada khobar, nggak pakai tasbih-tasbihan. Itu zohir. Kami takwil. Aduh, akhi ini takwil antum bait. Jauh. Kenapa jauh? Kita terangin. Bismillah akhi. Gini. Jadi, itu ada sebab urutnya. Sahabat bingung nih gimana janinnya udah mati nih setelah ibunya disembelih halal apa enggak. Maka Nabi bersabda zakatul janin zakatul tuh. Sebab urutnya udah jelas. Menunjukkan bahwa ini bukan tasbih. Gitu. Maka sekalipun pakai mansub sekalipun nggak masalah. Ya. Karena gimana kalau jumhur, mazhab Syafi'i termasuk. Kalau fathah gimana cara memahami? Itu difahami dzarf zaman. Ya, seolah-olah dia dzarf zaman. Jadi zakatul janin ini wakta zakati ummi.
Penyembelihan janin adalah saat ibunya disembelih. Dimasukkan. Seret. Jadinya jadi dzarf. Bisa membuat dzarf zaman, bisa kayak gitu-gitu bisa. Ala kulihat. Takwilnya mazhab Hanafi di sini takwil yang ba'id sehingga marjuh. Tidak diterima oleh jumhur, oleh mazhab Syafi'i wabil khusus. Demikian pembahasan kita pada malam hari ini, pembahasan tentang zahir dan muawal sebagai penutup. Kita tutup dengan menyebutkan contoh-contoh. Berapa contoh tadi? 1, 2, 3, dan 4 contoh takwil yang ba'id, sahih tapi ba'id, yang dilakukan oleh fellows kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni fuqaha Hanafiyah. Wallahu a'lam. Oke, saya pikir jelas ya, tidak ada pertanyaan. Ada? Bisa dimengerti semua materinya malam ini? Insyaallah Ustaz. Oke, kalau demikian kan, dan sampai bertemu lagi di waktu mendatang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.